Bang, lihat sini bang. Slide 1, shot 1, sit 1, take 1. Oh, pakai itunya. Oh iya. Yo guys, lo pernah kepikiran gak sih gue introvert? Apa iya bisa jadi YouTuber sukses? Kayak yang sukses tuh biasanya asik, heboh, bisa ngobrol tanpa mikir. Sementara gue ngomong aja sampai mikir 3 kali, bor. Tapi surprise, banyak banget introvert yang justru sukses di YouTube. Jadi hari ini kita ngobrol panjang tentang strategi, mindset, sampai cerita realita gimana gua ngejalaninnya. Part 1, ngaku introvert dulu. Gue jujur aja nih, dulu gue mikir YouTube itu bukan buat gue. Introvert tuh suka banget mikir, takut dilihat orang, takut suara, ekspresi aneh, atau takut dibandingin sama yang lebih asik. Lu pernah ngerasain gak sih kayak gitu? Tapi setelah gue coba nih, ternyata penonton malah suka sama gaya kalem gue. Cool gitu loh. I love your confidence. Jadi poin pertama, jangan ngerasa introvert itu kutukan, bor. Justru itu identitas lo. By the way, lo tim lebih suka ngomong banyak atau diem? Komentar di bawah, gue pengen tahu nih. Oke? Part 2, role model introvert. Lo tahu kan, banyak YouTuber gede yang gak terlalu heboh. Ada juga yang cuma duduk, ngobrol, view jutaan. Terus ada juga nih yang cuma pakai voice over doang, bahkan mukanya aja nggak kelihatan. Artinya introvert itu punya banyak jalan di YouTube. Lo nggak harus jadi ekstrovert buat sukses. Kalau gue pribadi nih ya, gue lebih suka ngobrol santai kayak gini nih. Tapi ada juga pakai cara lain, misalnya voice over naratif, vlog estetik, atau even podcast style sekalian. Nah, lo lebih nyaman mana? Nunjukin muka atau voice over doang? Gue pengen tahu preferensi lo juga. Komen ya. Part 3, formula ala konten introvert. Oke, sekarang kita breakdown. Konten apa yang cocok nih buat introvert? Storytelling. Storytelling ngasih ruang buat lo cerita pengalaman lo. Gak harus tampil spontan di depan banyak orang. Orang juga suka banget denger cerita kisah nyata seperti cerita hidup lo atau penderitaan lo. Itu orang demen banget nih. Tutorial atau review, lo tinggal rekam layar atau hal apa yang lo mau bikin tutorial. Jelasin step by step. Udah, chill vlog. Lo rekam momen sehari-hari, lo tambahin kasih musik, kasih narasi. Kelar. Deep talk. Nah, deep talk nih kayak gini nih. Ngobrol panjang segala hal dengan lebih dalam, dari keluh kesah sampai pencapaian kita. Pasti ada aja yang relate nih, dan ngebuat mereka ngerasa ditemenin. Karena sama-sama ya rasain kok sama yang gue rasain, kayak dejavu gitu loh. Gue sendiri campuran nih men. Kadang tutorial, kadang ngobrol, biar orang nggak bosen. Lo ngerasa nggak sih kalau dunia YouTube tuh kayak hutan? Ada yang teriak-teriak, ada yang santai, ada yang nyanyi. Nah, lo tinggal pilih jadi pohon yang mana. Kalau gue sih, gue pilih pohon yang adem, jadi orang betah nongkrong lama. Part 4, konsistensi and growth. Subscriber itu kayak nabung, bor. Lo konsisten upload, lo dapat bunga setiap hari. Gue kasih contoh real nih ya.
Dulu pas lagi gue baru mulai, video pertama gue tuh cuma 20 view. Gue hampir nyerah. Tapi gue bilang ke diri gue upload 100 hari dulu deh, baru nilai hasilnya. Dan progresnya mulai kelihatan nih pelan-pelan. Jadi inget nih, konsistensi itu lebih besar daripada viral sesaat. Lebih pilih mana? Viral sekali tapi hilang, atau pelan-pelan tapi stabil? Gue pribadi sih pilih stabil. Karena kalau lo stabil, lo punya fondasi yang kuat. Bayangin nih, punya 100 orang yang benar-benar nungguin lo, itu lebih keren daripada 10.000 yang nonton sekali terus besoknya bubar satu demi satu. Part 5, mindset penting. Mindset itu penting banget, Bor. Gak semua orang bakal suka sama lo, dan itu normal. Lo gak harus sempurna, upload aja dulu. Belajar sambil jalan. Introvert itu power, karena kita bisa lebih fokus, lebih deep. Kalau lo mikir YouTube itu butuhnya orang yang heboh, lo bakal stuck, men. Tapi kalau lo mikir gue cukup jadi gue, lo malah bebas bikin konten. Coba lo inget-inget, kapan terakhir kali lo ngerasa down gara-gara dibandingin sama orang lain? Gue juga pernah. Tapi setelah gue sadar, kita gak perlu jadi orang lain buat sukses. Hidup jadi lebih enteng. Part 6, real talk. Gue mau jujur nih, ada hari-hari gue pengen berhenti. Kayak, capek deh, view kecil banget, gak ada yang komen. Tanya ke temen atau kerabat, jawabannya cuman begitu doang, no comment. Tapi di sisi lain, gue inget YouTube ini bukan cuma soal angka. Ini soal perjalanan. Gue ketemu orang baru, gue belajar skill baru, dan yang lebih penting, gue lebih ngerti diri gue lebih dalam. Dan lo tahu, subscriber gue malah nambah, walaupun dikit. Nah, pernah gak sih lo ngerasa kayak gue invisible ya di dunia ini? Nah, YouTube itu bisa jadi tempat lo didengerin, dan itu priceless, man. Semua hal negatif yang lo rasain itu wajar aja, namanya juga manusia. Tapi kalau lo bisa ngebikin pengalaman lo jadi bahan bakar lo buat tumbuh, grow, kenapa enggak? Anjay. Jadi bisa gak sih introvert jadi YouTuber sukses? Jawabannya bisa banget, Bor. Gue bakal bikin channel ini jadi buktinya, Pak. Kalau lo juga ngerasa introvert dan lagi mikir buat mulai, jangan tunggu siap. Iseng aja dulu, baru pelan-pelan dikembangin. Start sekarang, kapan lagi? Kalau lo ngerasa relate, klik like, subscribe, dan komen cerita lo. Gue pengen denger pengalaman lo juga. Kita jalan bareng. Komunikasi kecil, tapi solid. See you on the next video. Bye. Yo guys, jumpa lagi. Enak ya, apa ya? Yes, ketemu lagi di video kelima gua. Lo pernah nggak kepikiran? So today